Halo, perkenalkan guys, ini namanya dari sebelah kiri adalah Komandan Regu 3 dan Radiko. Nah, untuk yang tengah itu adalah Komandan Regu 5. Dia itu adalah dan Yosef Kurniawan, dan untuk yang paling kanan itu adalah Komandan Budi Rahayu dari Regu 4. Nah, sekarang kita mau bertanya nih, keluh kesah, pengalaman, terus berapa lama bekerja dengan bapak-bapak yang hebat ini. Nah, untuk mohon izin dari kita coba dari sebelah kiri lah. Mohon izin, dan sudah berapa lama dari bapak-bapak ini bekerja di kantor Manggalaken ini? Saya bekerja udah dari tahun 2005, kurang lebih 15 tahun ya. Kurang lebih 15 tahun saya bekerja di Manggalaken. Oh ya, nama saya Radiko. Saya dandu dari Regu 3. Nah, kalau untuk yang bapak-bapak yang lain, kira-kira pengalaman apa sih yang paling berharga pertama kali bergabung sampai sekarang? Pengalaman yang paling berharga itu apa? Mungkin bisa diawali dari Komandan 04 dan Budi Rahayu. Dulu perkenalan, saya itu Budi Rahayu, anggota Manggalaken. Saya masuk Manggalaken dari 2002. Sekarang umur hampir 43 tahun, hampir separuh umur saya kerja di Manggalaken. Duka di Manggalaken mungkin nggak bisa kita bicarakan lagi. Jadi pengalaman yang paling seru di Manggalaken pada saat melakukan pemadaman. Pada saat kita melakukan pemadaman, di sanalah kita merasakan kayak gimana rasanya yang berhadapan dengan api dan lain sebagainya. Tidak ada siang, tidak tahu siang walaupun malam. Di tengah hutan, di atas rimba, di tengah hutan, di arena pepohonan yang tumbang, tidak terpikirkan lagi oleh kita pada saat melakukan pemadaman. Saking pengennya kita tidak ada lagi bencana kebakaran hutan lahan di wilayah kita ini. Silakan ditambahkan. Oke, terima kasih. Nama saya Yosef Kurniawan. Saya bekerja di Manggalaken tahun 2009. Sekarang 2020, kurang lebih 10 tahun mengabdi di Manggalaken. Mungkin kalau suka dukanya mungkin banyak di kita di lapangan. Kalau sukanya ya pasti kita kumpul sama orang keluar, teman-teman kita, bisa kumpul bareng bersama teman-teman kita, walaupun itu di hutan, kita jauh dari keluarga. Nah, dukanya kita yang pasti kita meninggalkan anak, istri yang di rumah menanti kita untuk bekerja. Oke, saya tambahkan sedikit pengalaman kita, terutama yang apa ya istilahnya, untuk yang tidak menyenangkan ya. Tidak menyenangkan apabila di saat apa namanya size up itu tidak sesuai dengan harapan kita yang kita inginkan di lapangan ini. Jadi itu merupakan apa ya istilahnya, kita melakukan pemadaman yang gagal. Jadi merupakan tidak senang lah, tidak menyenangkan di kawan-kawan ya, sia-sia. Nah, yang paling menyenangkan di sini juga ketika kita melakukan pemadaman berhasil dan sukses, itu rasanya luar biasa. Nah, walaupun kadang-kadang apa ya, dengan banyak sekali hal atau rintangan yang ini, tapi kita terus semangat dan sukses itu merupakan bagian luar biasa bagi kami semua. Ada rasa kepuasan tersendiri lah gitu. Kalau betul. kita melakukan pemadaman, dapat kita padamkan, api total padam dengan jarak yang jauh seperti yang sering kita lakukan. Anggaplah itu luar wilayah kerja kita. Berbantukan ke tempat orang lain seperti di Lahe Mangkutup, yang Kapuas, Taman Nasional Sabangau, sukses kita lakukan pemadaman. Kita yang diperbantukan sukses melakukan pemadaman, pasti adalah rasa kebanggaan tersendiri gitu, buat kita. Gitu. Nah, ini Dan, ketika sampai itu ngomong masalah meninggalkan anak, istri, berapa hari atau berapa bulan sih? Pernah nggak ada pengalaman sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu itu meninggalkan istri untuk melaksanakan tugas pemadaman di suatu tempat? Kira-kira dari 3 dandu ini pernah nggak seperti itu? Hampir semua pernah semua. Bukan hampir lagi, memang pernah semua. Kadang-kadang kalau kita dapat tugas di luar daerah, contohnya seperti yang Dan 4 tadi katakan, kita pernah di
Kapuas Hilir ya, kalau nggak salah ya. Kita di sana berapa hari, kurang lebih 1 minggu. Dan kemudian kita pernah juga pemadaman di Hulu Sabangau, sama juga ke Kabupaten Pulang Pisau juga pernah. Seperti yang Dan Empat katakan bahwa saat kita meninggalkan istri atau anak-anak di rumah, apalagi anak-anak kecil, mungkin perasaan itu untuk meninggalkan ada beratnya sedikit. Cuma karena tugas, mau tidak mau harus kita laksanakan gitu. Mungkin waktu cerita di Lahai Mengkutup mungkin terkendala sinyal ya, dan di Lahai Mengkutup mungkin kita dulu pernah sempat menaiki pohon untuk mencari sinyal untuk menghubungi keluarga kita di rumah, supaya kekhawatiran dari keluarga itu mungkin lebih tenang lah, Dikurangi. Dan sama juga seperti yang kami alamin waktu pemadaman yang diperbantukan di Kapuas ya, Desa Mengkutup lah kemarin itu kan. Betul. Untuk kirim laporan, menghubungi keluarga dan lainnya itu pun nggak bisa ada di tempat kami, soalnya jangankan sinyal, listrik aja nggak ada di situ kan. Jadi kami ini dari tempat kami tinggal, kalau kirim laporan paling sedikit jarak tuh 3-4 kilo dekati perusahaan baru ada sinyal. Di situlah tempat orang-orang desa pun kumpul di situ untuk kirim laporan apa lain sebagainya ya. Kami di situ juga nebeng sama orang situ juga di desa sana tuh, Lahai Mengkutup tuh. Saya juga punya cerita, Dan. Saat itu kita pemadaman juga ya di Sabangau, kita mengalami kecelakaan. Kecelakaannya memang agak aneh. Kecelakaan pertama karena kawan-kawan kita dari anggota, kita menggunakan perahu, kayak dayung awalnya. Terus lengket, dayung ini tarik, jadi kebalik. Jadi ceritanya itu agak ini ya. Yang keduanya juga, yang anehnya yang kedua. Nah terus kita nih berusaha menyelamatkan karena kawan-kawan kita ada yang baru bisa berenang. Jadi kita berusaha untuk menyelamatkan beliau dulu. Setelah itu baru kita cari peralatan. Nah jadi kawan kita selamatkan, kita ambil lagi tuh, Dan. Mesin, saya diketawain, Dan. Saya takutnya. Jadi kapalnya tenggelam nih. Nah jadi semua alat-alat itu pas tenggelam sampai HP pun tenggelam juga atau gimana? Iya, gimana, semuanya HP juga basah semua. Termasuk peralatan selang juga kita, kebetulan selang nggak hilang, cuma yang hilang sepatu sebelah aja punya teman kita tuh. Nah, jadi ceritanya rame lah di situ, kami diketawain. Pertama saya takutnya mesin ya, karena mesin kan lumayan juga harganya. Jadi saya coba usahakan ambil mesin. Walaupun gantian nih, kadang ngambil napas ketawa semua. Terus nggak lama yang kedua perahu yang kedua, kami udah nimba nih kan, udah agak lumayan baik lah. Mereka lewat, terus mereka ketawa ngeliat kami. Mereka lewat, terus nyunsap juga, tenggelam di posisi yang sama. Itu teman-teman kita dari teman SMA Sabangau. Itu kejadian di mana itu, Dan? Itu di Sabangau Hulu. Wah, Sabangau Hulu. Taman Nasional. Berarti banyak buayanya masih di situ ya, Dan ya? Ada sih buaya, cuma kurang tahu lah kalau di bagian hilir ada. Kalau informasi dari kawan-kawan di dekat base campnya Taman Nasional Sabangau itu ada gitu. Dan. Kalau Sungai Sabangau itu memang sarangnya buaya juga, Dan. Iya. Yang terakhir, bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya himbauan. Untuk himbauan kepada masyarakat tuh adakah, Dan? Kalau ada silakan. Kalau masalah himbauan nggak henti-hentinya sudah kami lakukan, kami laksanakan pada setiap kegiatan kami seperti patroli dan lain sebagainya. Nah melalui ini saya mengimbau kembali kepada masyarakat ya, khususnya Kalimantan lah, karena daerah kita di Kalimantan, mari kita jaga, kita cegah kebakaran hutan dan lahan yang luas seperti tahun-tahun sebelumnya. Sama-sama kita cegah ini semua agar tidak terjadi lagi dampak kebakaran hutan lahan yang besar lagi terhadap kita. Nah, untuk yang tengah, Komandan Regu 5? Lebih baik kita mencegah daripada kita memadamkan. Nah, yang terakhir nih, Oke. dari Dan 03, gimana, Dan? Oke, ini kan kawan-kawan kita dari Regu 4 dan Regu 5 sudah menyatakan bagaimana imbauan untuk masyarakat dan seperti apa melakukan pencegahan dan itu kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, saya di sini mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah karena terkait juga dengan COVID-19 ya. Kalau pakai COVID saya Iya. pakai masker kalau masalah COVID-19. Jadi harapannya kawan-kawan semua atau masyarakat secara luas secara umumnya kita mematuhi apa yang sudah dibuat oleh pemerintah, protokol pemerintah kita harus jalani supaya kita
terhindar dari COVID-19 tersebut. Terima kasih. Salah satunya jaga jarak ya kan. Maskernya mana Dan? Hah? Oh ya sob, Apa lagi? kita ini karena kita COVID, jadi kita mematuhi protokol pemerintah. Yang pertama itu adalah jaga jarak, karena ini menurut saya sudah pas jaraknya. Nah kalau untuk masker mungkin kenapa saya tidak menganjurkan menggunakan masker ketika ngobrol seperti ini, ya suaranya kan nanti nggak kedengaran nih. Nah ketika sudah, dan juga ini kan masih orang 3, jadi menurut saya masih aman. Tapi ketika misalnya nanti berkumpul dengan orang-orang, maka protokol COVID pun akan dilaksanakan di lingkungan daerah kami. Yuk, selamat sore dan salam Sipongi.